Hai sahabat Kompas.com, selamat datang di Brownies UMKM, ngobrol bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Ramadan menjadi momen bagi bisnis fashion untuk meningkatkan penjualan menjelang Lebaran. Nah, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengeluarkan koleksi Lebaran yang biasanya nih sudah ditunggu-tunggu oleh para konsumennya. Sore ini kita akan ngobrol bareng bersama Mbak Hilda Turaiza, owner dari Trick and Tricky. Halo Mbak Hilda, Hai selamat Mbak, sore Mbak. sore, Sehat ya Mbak ya? sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah, masih puasa ya. masih insya Allah. Oke. Nah, jangan lupa juga sahabat Kompas.com untuk bertanya di kolom komentar Instagram yang nantinya akan dipilih 3 orang pemenang dan akan diumumkan 3 hari kemudian. Tapi jangan lupa untuk follow kompas.com dan akunnya jangan di private ya. Oke, langsung aja nih Mbak. Ya. Boleh diceritakan Mbak Hilda gimana sih awalnya proses membangun Trick and Tricky ini? Awalnya tuh kayak aku tuh sebenarnya pengen banget yang punya body plus size sih sebenarnya. Gimana dia lebih terlihat fashionable gitu loh. Terus kayak biarpun dia punya body plus size tapi tetap kelihatan stylish gitu. Jadi dari awal tuh sebenarnya pengalaman pribadi sih. Jadi kayak dulu aku tuh kayak beli baju selalu kekecilan gitu kan. Oke. Nah, terus jadi kayak aduh gimana ya supaya ini baju kelihatan bagus mulu di aku gitu kan. Akhirnya udah tercetus lah pengen bikin trik and tricky ini gitu. Jadi kayak dari model dan apa namanya segala sesuatunya tuh yang aku banget gitu. Jadi aku bikin trik and tricky di 2015 awal gitu. Jadi kayak itu emang khusus untuk orang-orang plus size sih tadinya kayak gitu gitu loh. Oke, tapi sebelumnya memang ada background fashion atau bisnis? Untuk background fashion sebenarnya nggak ada gitu. Tapi aku emang otodidak aja, aku suka banget sama fashion gitu. Jadi kayak dari dulu tuh emang kalau udah ngelihat baju gitu yang bagus apa gitu, seneng aja ngelihatnya. Kayaknya kayak, aduh kayaknya tuh bagus deh gitu. Gimana ya kalau misalnya nanti aku tuh bikin aja kayak gitu gitu. Emang kayak dari kecil udah pengen punya clothing line sih. Kayak udah cita-citanya mau punya brand sendiri gitu loh. Jadi kalau untuk bisnis itu kayak berjalan dengan Bismillah kalimat gitu. Jadi kayak belajar sendiri, habis itu langsung aku pelajari, terus terjunlah ke dunia fashion ini gitu. Oke. Nah, bicara soal brand nih Mbak, Iya. kan cukup unik ya namanya Trick and Tricky. Itu apa tuh inspirasinya? Sebenarnya gini, kalau Trick and Tricky itu namanya kayak, kan kalau jahit baju plus size itu ya, kita orang plus size pasti mau dilihatnya kelihatan lebih langsing gitu kan, kayak terus oh ini kayaknya penuh trik nih kayaknya untuk ngejahitnya gitu loh. Terus jadi timbul lah oh kayaknya trik dulu nih depannya nih judulnya gitu, bahwa brand baju aku gitu loh. Terus yang trikinya itu bikin baju plus size itu kan lebih cenderung ini ya, kita make kayak maunya terlihatnya langsing gitu ya. Jadi disitulah ada apa namanya kalau kita salah-salah dikit itu kayaknya sulit juga gitu. Jadi kayak mesti benar-benar diperhatikan gitu loh. Jadi diakalin gitu jadi ya. agak tricky gitu. Iya. Jadi trick and tricky udahlah. 2015 itu bikin trick and tricky gitu loh. Oke. Nah, biasanya dalam setahun Trick and Tricky ini bisa mengeluarkan berapa koleksi? Kalau koleksi itu kayaknya dalam setahun ya. Karena kalau dalam setahun, dalam seminggu aja itu kita selalu ngeluarin katalog baru. Jadi kayak 1 minggu itu kita mengeluarkan 10-15 model gitu. Jadi kalau dalam setahun kira-kira kayak udah ratusan model mungkin ya. Kayak udah banyak banget kayaknya. Yang dibuat, apalagi kalau misalnya customer mau ngelipat model yang lain-lainnya lagi gitu kan. Jadi kayak udah nggak terhitung kayaknya ya. Udah banyak gitu loh. Nah, bicara soal Lebaran nih Mbak, Trick and Tricky kan juga salah satu brand fashion nih, yang mengeluarkan koleksi Lebaran ya. Apa sih strateginya Trick and Tricky gitu, mengingat Trick and Tricky ini kan sebenarnya basicnya juga bukan bisnis fashion muslim ya, gitu. Tapi pasti kan menghadapi persaingan nih Mbak. Belum lagi juga brand-brand yang banyak memang yang hijab ya, gitu kan juga mengeluarkan. Nah, apa nih strateginya untuk di momen Lebaran ini ya? Iya. Kalau aku biasanya gini, dari tahun ke tahun
ini kan udah 10 tahun nih berbisnis gitu ya. Jadi kalau dari tahun ke tahun tuh biasanya gini, aku tuh ngeluarin koleksi untuk lebaran belakangan biasanya. Jadi kayak Oke. jadi aku ngeliat dulu nih, oh ini brand lain ngeluarinnya kayak gini ya gitu. Kayak Haha. ngebidik-bidik dulu lah gitu ya. Terus oh ini brand ini ngeluarinnya kayak gini koleksinya gitu. Jadi aku lihat dulu, abis itu baru aku putuskan kayaknya Trick and Tricky mau buat model yang beda dari yang lain deh gitu. Jadi supaya bisa narik minat customer juga gitu. Jadi nggak selalu melulu ngikutin tren fashion sih sebenarnya kayak gitu. Oke, justru jadi ngelihat yang udah keluar Ah, dulu, terus ah, bikin yang beda iya gitu iya. ya. Jadi kayak customer bisa nilai kayaknya kalau Trick and Tricky ini beda deh ngeluarinnya gitu loh. Jadi kayak aku kayaknya mau beli ini aja deh gitu. Oke, oke. Nah, kalau untuk koleksi Lebaran sendiri, inspirasinya dari mana? Kalau untuk inspirasi tahun ini ya 2024, aku itu lebih cenderung ke temanya Melayu. Jadi kan Oh, sekarang lagi banyak tuh booming baju kurung ya, ya, gitu ya. loh. Terus kayak aku ngeliatnya kayaknya bagus juga deh ini untuk dijadiin koleksi Lebaran tahun 2024 gitu kan. Lebih kesannya lebih simple, tapi dia tetap elegan dipakainya gitu. Jadi ada beberapa baju yang keluaran trik-trik itu baju kurung itu baru upload minggu lalu, terus hari itu juga sold semuanya. Wow. Jadi langsung habis semua, langsung apa dibeli sama customer semuanya langsung karena emang dia excited juga ya Iya, iya, gitu. iya. Oke. Nah, mau ngingetin lagi nih untuk sahabat kompas.com, jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan di kolom komentar Instagram yang nantinya akan dipilih 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dan akan dipilih 3 hari ke depan. Nanti akan diumumkan lewat akun Instagram kompas.com. Jadi follow kompas.com dan jangan di private akunnya ya. Iya, lanjut lagi Mbak Hilda. Apa nih yang menjadi ciri khas Rick and Ricky dalam koleksi raya kali ini? Ciri khasnya itu aku lebih menampilkan kalau tahun lalu itu kan aku kayak masih banyak mote-mote terus kayak renda-renda gitu ya. Oke. Kalau tahun ini aku lebih minimalis. Terus kayak nggak terlalu main banyak ornamen, tapi aku Aha. tetap dia kayak terkesannya simple gitu. Jadi kayak main polosan, warnanya serba polos gitu. Karena emang ternyata customerku suka yang polos-polos kayak gitu gitu. Jadi kayak bisa Dan selain biasanya bisa untuk dipakai lagi tuh iya, ya. jadi selain untuk Lebaran, mereka bilang ini kayaknya yang aku tunggu-tunggu deh gitu. Karena kebanyakan kan kalau koleksi Lebaran orang pada terus Bermotif. kayak tersimpan di lemari aja habis Lebaran Iya, kan iya, iya. dipakai gitu. Terus kalau trik and tricky kayaknya bisa dipakai nanti habis ini bisa dipakai buat segala suasana deh kayaknya gitu. Jadi ya udah. Oke. Nah, biasanya nih Mbak, apa aja sih tantangan yang eh, muncul ya Hmm. saat menjelang Lebaran tuh? Tantangannya kayaknya ini, kalau dari segi internal aku ya gitu Mhm. ya, paling ya itu, kita udah kejar deadline ya kan, kayak misalnya ini baju ini harus jadi nih karena ini sebentar lagi mau Lebaran gitu Iya. kan. Tapi kadang-kadang kayak lebih kayak ke orang produksinya sih. Jadi kayak entar dia ada yang pulang kampung Oh, tiba-tiba kayak mudik gitu, ya. terus kayak ada yang sakit gitu, itu udah mulai hektik tuh suasananya kayak itu. Itu tantangannya kalau internal ya. Cuman kalau misalnya di luar gitu kan, jadi orang-orang udah kayak ngeluarin koleksi lebaran Mhm. yang udah kayak udah disebar nih gitu-gitu. Terus kayak kalau aku sendiri kayak masih menilai-nilai, aduh ini kayak gimana ya koleksinya kayak gitu. Jadi kayak persaingan sih sebenarnya lebih ke Menghadapi persaingan sih, persaingan ya. gitu kayak apa namanya untuk ngeluarin koleksi Lebaran kali ini gitu. Nah, menghadapi tantangan-tantangan itu gimana tuh Mbak? Apa triknya? Kalau trik dari aku ya ini aja sih. Kalau untuk ininya ya dari brand-brand lain gitu ya semuanya kita persaingannya kayak ini aja Mbak. Di sosial medianya sih aku maininnya gitu loh, kayak untuk cuannya gitu loh. Aha. Semuanya sosial media aku punya gitu. Jadi kayak dari mulai konten yang benar-benar isinya harus lagi viral gitu kan. Karena orang-orang kan suka tuh kayak kontennya lagi viral nih gitu. Mhm. Itu aku iniin juga untuk kayak brand aku gitu kayak untuk buat konten yang lebih bagus kayak gitu kan. Terus kayak untuk buat si Trik and Tricky ini juga lebih menarik customer aja gitu. Kayak Eee, begitu. Oke. Nah, menurut Mbak Hilda, media sosial apa sih yang paling menarik banyak pelanggan?
Kalau aku dari dulu udah 10 tahun ini di Instagram. Oh, oke. Jadi kayak aku Paling lebih efektif paling di efektifnya Instagram Instagram ya. sih gitu. Instagram dan TikTok ya kalau sekarang. Oh, TikTok banget tuh sekarang Ya, ya. jadi kayak apa-apa kayak TikTok gitu Iya. kan. Semuanya TikTok gitu. Jadi kalau untuk TikTok aku lebih ke konten ya. Kayak gitu. Kalau Instagram untuk kejualannya. Oh, oke. Berarti untuk penjualan lebih banyak di Instagram, Mm-mm. tapi padahal di apa di TikTok tuh juga ada ini ya, ada TikTok Shop-nya Iya, kan, TikTok Shop ada gitu. Tapi aku tapi tetap lebih uh, di Instagram. lebih ke Instagram sih, karena lebih nyampe kalau di Instagram kayak apa pesannya itu loh Kak. Oh, oke oke. Gitu. Lebih lebih pendekatannya lebih benar-benar nyampe kalau ke Instagram gitu. Jadi kayak ke customer pun aku deket gitu loh. Oke. Oke. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan yang masuk nih di Mm-mm. Instagram dari @elf. Bagaimana Kak cara Kakak menciptakan fashion yang berbasis sustainable tetapi tetap stylish? Mm-mm. Karena gini, aku tuh kan dulu itu kayak sering ini ya, sering kayak OOTD-an gitu loh Oh istilahnya. iya. Nah, kayak misalnya, aduh nih kayaknya kalau di foto harus bener-bener bagus nih gitu ya, gitu. Terus kayak eh, maunya tuh kayak menampilkan kesannya tuh kayak bener-bener bagus, stylish gitu, meskipun body aku plus size gitu loh. Jadi Dulu ya. dulu, kalau Sekarang sekarang udah udah enggak agak-agak dong. enggak gitu kan, gitu. Jadi itulah pengennya. Jadi makanya trik and tricky itu penuh trik gitu. Supaya bisa lebih stylish gitu. Oke, lalu ada dari Tria Zuros. Bagaimana cara kakak menghadapi tantangan di dunia fashion, yaitu tren pasar yang selalu berubah-ubah dan kompetisi yang ketat? Hmm. Nah itu tuh. Jadi kita tuh sekarang emang di era digital ya. Iya. Jadi serba apa-apa semuanya udah harus. Kalau aku dulu masalahnya kan cuma lihat WhatsApp awalnya. Oh, oke. Jadi kayak lewat WhatsApp tuh sekarang udah saling persaingan banget di dunia digital gitu. Akhirnya lama-lama punya TikTok. TikTok tuh apalagi Mhm. sekarang juga banyak e-commerce ya gitu. Jadi di segala macam lini aku punya itu semua gitu untuk memasarkan jualan aku gitu. Jadi nggak mau Mhm. ketinggalan zaman istilahnya ya. Nggak mau ketinggalan yang itu aja, harus benar-benar berinovasi. Terus yang kedua tuh benar-benar harus kita dituntut kreatif juga gitu loh. Jadi kayak untuk brand aku tuh sehari konten aku minimal kayak 2 bikin konten gitu loh. Mas Hari. Sehari 2 untuk konten, terus kayak untuk upload di Instagramnya juga harus diatur gitu jam-jamnya, kadang-kadang kayak gitu untuk menaikkan penjualan gitu. Tapi Mhm. itu sebenarnya worth it juga sih kayak gitu. Oke. Jadi sesuai ya, ini Mm-mm. usaha yang dikeluarkan dengan pemasukan. Iya, benar-benar. Nah, strategi apa nih Mbak yang biasanya dipakai Mbak Hilda untuk meningkatkan penjualan di momen Ramadan seperti sekarang ini? Kalau Strategi. Ramadan biasanya kan orang lebih cenderung pengennya belanja ya. Jadi Yes. kayak dia tuh daya daya tarik belanjanya tuh kayak berapa kali Lebih lipat tinggi kayaknya, ya. lebih tinggi gitu loh. Jadi aku sebenarnya gini ngebidiknya dari ini aja untuk strategi jualan, apa sih baju yang lagi digandrungi sama orang-orang gitu loh. Hmm. Jadi kayak meskipun semua brand bikin gitu, misalnya ada taruhlah baju baju kurung bikin semua gitu ya, tapi di situ ada kita modifikasi gitu loh, dari mulai modelnya gitu atau misalnya ada rempel atau ada bagiannya ada drapnya atau kita rubah gitu kan, itu sih sebenarnya kayak gitu. Terus eh, supaya lebih meningkatkan penjualan juga kita harus berani beda daripada yang lain kayak gitu. Jadi kayak bisa ngebidik lah selera pasar itu kayak gimana kayak gitu. Iya, iya betul. Nah, kalau untuk pelaku usaha menurut Mbak Hilda, Hmm. seberapa besar sih seorang pelaku usaha memiliki sikap fleksibel gitu menghadapi untuk mengembangkan bisnis, untuk menghadapi pasar gitu kan? Hmm. Ya itu yang aku bilang tadi. Kalau untuk bersikap fleksibel ya, kita kan kadang-kadang di sini ada momen ya, Mhm. kayak misalnya momennya kali ini Lebaran atau ada Chinese New Year gitu kan, gitu. Dari situ kita harus bisa membuat koleksi-koleksi spesial edisi dari hari raya tersebut kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak
kalau pengen nyari gitu sesuai tema, oh ini bisa nih di Trik and Tricky lagi ada edisi, misalnya edisi Lebaran gitu, edisi Chinese New Year gitu-gitu. Jadi atau waktu itu kita bikin edisi Valentine juga waktu itu. Jadi kayak semuanya kayak serba pink gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya harus bisa melihat juga nih, misalnya momen-momen tertentu kayak gimana gitu. Ya, intinya juga bisa untuk naikin penjualan ya, gitu. Jadi kayak bisa inilah naikin cuan. Tapi Mbak mau tahu juga deh, kan kalau tadi bicara soal ini ya, apa fleksibel melihat momen gitu, kan seperti kayak misalnya kemarin Chinese New Year, Valentine, terus bahkan sekarang Ramadan, itu kan dalam waktu berdekatan ya. Nah, bagaimana tuh Mbak Hilda mengatur waktu dan menentukan, oh harus bikin ini buat Chinese New Year, harus bikin ini buat koleksi Valentine gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau aku biasanya itu kayak tercetusnya dadakan. Nanti setelah last minute baru. Jadi kalau tempat produksiku itu kan dekat kantor ya gitu. Jadi kayak misalnya kalau emang udah ada tertuang gitu misalnya, ini mau Valentine nih gitu. Jadi nggak dari awal-awal aku pikirin dulu jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak last minute sebenarnya sih. Gitu. Jadi kalau udah mau momennya baru aku keluarin kayak gitu. Baru aku launching istilahnya kayak gitu. Nah, itu biasanya dari proses mengeluarkan ide sampai jadi nih produknya itu membutuhkan waktu berapa lama tuh Mbak? Pengalaman aku ya, ini karena emang kayak tukang jahitku di tempat produksi tuh kayak dia pada ini semua. Kalau aku bilang kayak Roro Jonggrang tuh. Jadi kayak aku kasih model ini, ya benar. Jadi aku kasih model ini tiba-tiba besok kayak langsung udah ada di atas meja gitu. Bu, ini modelnya yang kayak gini ya yang kemarin. Aku langsung kayak suka kaget gitu. Jadi kayak oh ya udah. Jadi kita emang cepet ya ini perputarannya cepat gitu loh. Jadi ini sih. Nah satu koleksi itu biasanya bisa mengeluarkan berapa pieces tuh Mbak? Satu koleksi biasanya aku ngeluarin kayak 100 sampai 200 piece ya. Kayak gitu. Ya. Itu dalam seminggu ya. Kayak gitu. Itu sold out bikin lagi gitu. Kalau ada permintaan bikin, biasanya aku bikin gitu. Karena Trik and Tricky ini tuh kayak identik sama gini Mbak, aku tuh kayak deket banget hubungannya sama si customer ini gitu. Jadi si owner ini benar-benar muncul lah untuk si customernya. Jadi apapun yang dia minta gitu, jadi makanya kita dengerin, kita bikin kayak gitu. Nice. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di Instagram. Latifah Salsa, apa saja tips mempertahankan omset bisnis fashion jelang Lebaran ini yang rata-rata permintaannya naik? Kalau tipsnya kayak omset bisnis fashion ini ya gitu. Kalau aku gini, kan kita udah ngeluarin katalog sekali gitu ya untuk Lebaran gitu nih. Kalau emang itu udah sold hari itu juga gitu, kenapa enggak kita langsung kayak bikin lagi sampai mereka tuh kalau masih banyak permintaan aku selalu bikin. Jadi kayak kemarin tuh yang kita ngeluarin edisi Lebaran semuanya habis, mereka masih pada antusias untuk kayak belum kebagian itu banyak banget yang pada itu biasanya mereka lewat DM ya. Mbak aku belum kebagian gitu. Jadi pikiran aku wah ya udah aku bikin lagi nih bisa tambah naikin omset juga gitu kan. Jadi kayak oh cuan lagi nih gitu kan. Jadi udah aku bikin selagi mereka banyak permintaan aku terus bikin gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku selalu bikin model terbaru terus gitu sehingga sebelum menuju jadi nggak Lebaran stuck sama model yang itu aja ya, tapi selalu keluarin yang baru lagi keluarin. Jadi orang ini ya punya pilihan baru terus. Bahkan mungkin yang kemarin udah beli koleksi baru lagi beli lagi. Iya kebanyakan kayak gitu. Mereka udah nerima paket. Dia bilang Mbak Trik and Tricky bisa diem gak sih gitu. Jadi kayak Mbak tolong dong Mbak ini dompetku udah habis kata dia gitu. Tapi akhirnya mereka beli lagi gitu. Biasanya kayak gitu kan ini ya Mbak ya takut FOMO ya udah nanti keburu habis. Iya benar. Oke selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzanyu. Kondisi seperti apa yang membuat kakak dan staf ada di titik jenuh? Apakah permintaan menurun atau ketika periode tertentu gitu? Nah, sebenarnya waktu 2020 itu ya aku tuh kayak
kalau bisnis itu ada di titik jenuh pasti ya mungkin gitu. Karena apalagi ini udah 10 tahun nih. Kadang-kadang titik jenuhnya itu kayak gini, permintaan itu menurun gitu. Apalagi pas corona kemarin tuh itu berasa banget. Berasa banget kayak udah mulai kayak bingung nih gimana ya gitu kan gitu. Tapi untuk menyiasatinya biasanya aku ya udah yang tadinya misalnya bikinnya bisa sampai 1000 piece gitu dalam 1 bulan gitu. Itu kita kurangi gitu loh. Jadi untuk bikin baju tuh cepet sold aja gitu. Kuantitinya sih biasanya aku kurangin kayak gitu. Tapi model tetap keluarin yang baru terus ya? Tiap minggu Trik and Tricky selalu ngeluarin yang terbaru gitu. Karena menurut aku gini, kalau kita bisnis di dunia fashion ya, kalau kita cuma upload 1 bulan sekali, itu kayaknya nggak bakal worth it banget, nggak jalan gitu loh. Karena kan customer itu maunya selalu disajiin sama sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kayak oh si Trik and Tricky ini seminggu sekali nih ngeluarin koleksi baru gitu. Jadi mereka cenderung penasaran dan akhirnya kayak beli lagi juga gitu sih. Oke, kita balik lagi nih. Tadi Mbak Hilda sempat mention soal kedekatan owner dengan pelanggannya Trik and Tricky ya. Gimana nih tipsnya supaya owner bisnis bisa dekat dengan para pelanggannya? Jadi awalnya gini, dulu tuh aku deket sama pelanggan aku, customer itu, mereka tuh awalnya kayak dari tanya-tanya, karena aku dari Instagram Trik and Tricky sendiri, itu kebanyakan aku yang OOTD gitu loh. Jadi mereka tuh kayak bertanya, ini siapa sih? Kok sering banget ya fotonya? Fotonya kok sering banget nangkring di Trik and Tricky gitu. Akhirnya mereka sadar, oh ini kayaknya ownernya gitu. Dan kita juga sering mention gitu, ini owner Trik and Tricky gitu. Dari situ dia follow Instagram pribadi gitu. Sering banyak tanya-tanya, dan pada kuncinya gini sih, kalau pengen punya customer yang loyal ya berarti ya, itu kita harus kayak kedekatannya benar-benar kayak udah kayak temen aja sama mereka gitu, kayak Mbak bikin baju ini dong gitu. Jadi aku jawab, oke, nanti kapan, mau minggu depan gitu kan. Ih baik banget Mbak katanya gitu kan. Jadi kayak makin banyak yang follow aku, jadi mereka kebanyakan deketnya kayak gitu. Jadi kayak Mbak Hilda sebagai owner Trik and Tricky, terus kayak ini kalau EDM Mbak Hilda bisa dikabulin loh nanti gitu. Aku mau buat baju apa aja kayak gitu. Tapi dari Mbak Hilda sendiri kenapa tuh? Maksudnya mau bersedia terbuka gitu ya, dengan as a person ya, menerima pertemanan dengan para customer gitu, maksudnya dengan add Instagram pribadi gitu kan, terus berkomunikasi secara pribadi dengan para pelanggan gitu. Dari beberapa brand lain mungkin juga ada juga ya yang nggak mau menampilkan, kayak aku nih owner, aku nggak mau keluar gitu kan gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih cenderung pengen tahu customer aku tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus mereka tuh maunya apa sih, lebih mendengarkan ya. Jadi kayak lebih mendengarkan mereka. Emang mereka nih maunya modelnya yang kayak gimana, seperti apa gitu loh. Jadi tapi menurut aku Mbak, yang kayak gitu bisa meningkatkan penjualan ya. Karena mereka kalau udah loyal, customerku rata-rata nih kalau udah loyal, satu model baju itu ada 5 warna misalnya ya. Mereka beli 5-5-nya. Oh wow. Jadi kayak menguntungkan juga gitu kan. Kita punya hubungan dekat dengan customer, dengan pelanggan gitu. Jadi mereka merasa diperhatiin, istilahnya kayak gitu. Jadi imbasnya gitulah. Dapat banyak cuan juga itu, lagi-lagi cuan. Dampaknya positif ya Mbak? Iya benar-benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vivi Wangi. Jika terdapat fashion yang tidak, maksudnya koleksi kali ya, jika terdapat koleksi yang tidak sold out, bagaimana menghabiskannya dari gudang tuh Mbak? Biasanya kita bikin promo. Jadi kayak misalnya buy one get one, istilahnya kayak gitu ya. Nah, itu terus nggak rugi kayak Mbak? Sebenarnya ya nggak rugi juga sih. Kita masih memperhitungkan lah gitu istilahnya. Terus bisa juga ini kayak misalnya kita kasih beli baju itu ada gift dari Trik and Tricky kayak gitu. Kalau enggak ya kita sell gitu. Misalnya kayak setengah harga kayak gitu sih sebenarnya. Itu jitu banget untuk kayak ngurangin barang di gudang gitu. Nah, agak kembali soal Lebaran nih Mbak tadi. Kalau strateginya, kan mengingat Trik and Tricky selalu mengeluarkan koleksi ya setiap minggu.
ada nggak sih maksudnya waktu-waktu tertentu yang seperti kita tahu ya kalau menjelang Lebaran kan orang-orang terima THR dong Hmm, gitu hmm, kan. hmm, Nah, strateginya ada nggak dari strategi trick and tricky gitu? hmm. Oh, kayaknya nih di tanggal-tanggal sekian nih harus mengeluarkan koleksi yang gongnya nih gitu Hmm. misalnya. Ada sih. Kita kan tahu tanggal-tanggal gajian ini ya, karyawan ya. Misalnya tanggal 25 sama tanggal Satu. 1 gitu. Itu aku nggak menutup kemungkinan itu permintaan banyak banget gitu kan di tanggal-tanggal itu ya gitu kan. Jadi kayak pembeli tiba-tiba membludak gitu ya. Biasanya kita kalau ngeluarin koleksi yang benar-benar gongnya yang benar-benar eh, ini limited gitu ya. Itu di tanggal 25 kalau nggak tanggal 1 gitu. Oh, Jadi untuk catat nih jangan. kadang-kadang mereka belanjanya bisa benar-benar apa banyak banget kayak Kalap gitu. gitu ya karena Kalap bener. iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Astrid Ciput, bagaimana tipsnya membangun atau mempertahankan branding trick and tricky agar tetap bertahan di era persaingan fashion yang ketat? Hmm. Kalau trik and tricky itu lebih cenderung mempertahankannya kayak identitas trik and tricky-nya sendiri sih gitu. Jadi kayak aku dari dulu awal membangun trik and tricky tuh kayak emang konsistennya ini untuk orang plus size gitu. Sebenarnya nggak untuk orang plus size juga sih. Eh, Propor lingkar dada 120 pada zaman waktu itu tuh langka gitu kan. Oh, Jadi ya. mereka tuh benar-benar terbantu banget sama TNT gitu. Makanya dari situ terkenalnya dari situ. Jadi kayak lingkar dada 120 yang mau serba oversize gitu. Itu cuma dipunya di TNT TNT. pada waktu itu ya. Tapi sekarang kan udah banyak bermunculan tuh. Tapi mereka lebih lebih mengenal Trick and Tricky dengan identitas yang kayak gitu. Kayak identitasnya Trick and Tricky lebih cenderung ke oversize gitu. Jadi aku lebih mempertahankan itu sih gitu. Jadi kayak sekalinya aku ngeluarin baju yang kecil-kecil mereka nggak minat gitu. Makanya aku pertahanin dengan aku ngebuat konsisten baju dengan ukuran itu gitu. Mereka tapi tetap kok customer loyal aku tetap berdatangan, bahkan ada yang baru-baru juga kayak gitu. Dan mungkin ciri khasnya juga tadi ya, Mm-mm. clean dan nggak, Iya, meskipun ukurannya besar tapi juga nggak kayak baju ibu-ibu gitu ya iya istilahnya kan, benar-benar. lebih Iya, jadi fashionable. biarpun ukurannya kayak besar, tapi orang yang kayak badannya slim gitu, tetap masih bisa Masih bisa. pakai sih. Mm-mm. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yuliani Ciswandi. Bagaimana cara menghadapi konsumen yang bermacam-macam? Mungkin ada pengalaman menghadapi konsumen yang aneh-aneh, Mbak. Kalau itu banyak ya, Oh, itu banyak. iya. Tapi kita sebagai penjual ya, kalau untuk sama customer gitu, pelanggan, kita nge-treatment mereka itu kebanyakan selalu baik, terus cenderung nurutin maunya dia gitu loh. Jadi Oke. kayak misalnya sebenarnya ada juga sih misalnya baru beli hari ini gitu kan, dan itu dia tuh maunya sampainya benar-benar kilat gitu loh, sedangkan itu baju sistemnya PO misalnya kayak gitu kan, terus nggak memenuhi kayak estimasinya kita gitu ya gitu, suka marah-marah gitu. Kebanyakan kita dapat marah-marahan dari apa kayak customer yang nggak sabaran gitu sih sebenarnya kayak gitu, tapi kita coba yakinkan ini baju pre-order misalnya gitu, sabar gitu, itu enggak yang kayak dibalas dengan yang ini lagi sih. Kebanyakan kita lebih kayak ini aja, nyabar-nyabarin mereka gitu, nyabar-nyabarin customer kayak gitu sih. Oke. Nah, sekarang kan kita ada di era digital ya, Mbak ya. Mm-mm. Kalau menurut Mbak Hilda, apa sih yang bisa menjadi kunci sukses bisnis di era digital? Kalau kunci sukses, Apakah harus bergantung dengan influencer misalnya? mm-mm. Kalau dulu aku sering banget endorse. Ah, oke. Jadi kayak zaman-zaman endorse tuh, Aha. dulu aku endorse siapa influencer yang lagi hits Hits. misalnya gitu ya. Itu ngaruh banget. Jadi kayak bajuku pernah dipakai waktu itu sama, dulu aku inget banget sama Keanu. Keanu tuh suka banget baju Trick and Tricky dulu tuh. Jadi waktu itu sampai aku kolan sampai 1000 piece dulu
langsung habis dalam seminggu gara-gara si Keanu pakai gitu. Dulu aku endorse dia gitu. Terus akhirnya dari zaman-zaman endorse sekarang lebih ke ini sih. Kalau sekarang ini ya 2023 sampai 2024 sekarang aku lebih main ke konten gitu loh. Kayak konten-konten yang menarik gitu loh, kayak konten kita ke outdoor, pakai baju. Kadang-kadang customer itu pengen tuh kayak real banget kelihatannya gitu loh, nggak dibuat-buat. Kita OOTD aja keluar yuk gitu. Jadi kan orang suka nanya tuh, itu atasannya pakai apa ya, bawahannya pakai apa gitu-gitu. Terus kayak bikin konten sama isi dari, kalau aku kan jualan dari Instagram ya, isi dari Instagram harus menarik banget gitu. Jadi kayak nggak boleh asal-asalan gitu kalau jualan gitu. Dari foto pun, dari segi upload itu harus kita atur, kita tata gitu. Jadi kayak supaya bisa memanjakan mata si customer juga gitu ya. Jadi kayak bisa menarik gitu loh. Lagi-lagi itu bisa nanti tadinya dia nggak minat jadi mau beli, ngelihat yang dipakai model bagus gitu, tampilannya bagus kayak gitu sih. Nah kan bicara trik and tricky yang untuk plus size ya, apakah model-modelnya biasanya juga menggunakan model yang plus size gitu Mbak? Iya. Sebenarnya gini, plus size itu karena lingkar dada aku buat 120 gitu. Dulu kan pelopornya kayak gitu tuh. Tapi aku lebih pakai model yang sebenarnya nggak plus size juga sih gitu, yang normal-normal aja kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak requestan dari pelanggan aku, Mbak kenapa nggak buat modelnya kenapa nggak ini ya, nggak plus size aja gitu, karena kita bisa ngelihat nih gimana ya kalau dipakai badan sama kita ya gitu. benar, gimana ya kalau dipakai sama di badan kita kayak gitu. Tapi sekarang sih sering sih aku pakai model-model yang plus size gitu. Juga. Nah, Mbak balik lagi tadi ke pernyataan Mbak Hilda kan suka mendengar nih permintaan customer ya. Mau dong Mbak dibuatin model yang A lagi gitu. Nah, apakah ada bakal dibuatin ketika permintaan udah berapa pieces gitu, ataukah ya udah meskipun hanya ada satu orang yang minta akan tetap diturutin gitu? Kalau biasanya kalau kayak gitu aku nunggu banyak dulu nih. Kalau misalnya banyak yang minta, aku pasti bikin lagi gitu. Jadi kayak aku bikin lagi terus udah gitu. Biasanya kalau kayak gitu nunggu beberapa orang dulu. Jadi nggak hanya satu orang yang DM aku misalnya kayak gitu. Tuh aku bikin. Tapi tergantung juga kalau emang itu baju masih dicari gitu ya. Terus menerus aku bikin gitu loh. Karena sampai dia bosan aja. Jadi udah kalau misalnya udah bosan, Mbak ganti model lagi, oke ya udah aku ganti kayak gitu. Tapi pasti ada koleksi yang maksudnya basic yang memang akan selalu ada gitu nggak? Ada. Kalau di Trik and Tricky itu kita dari awal aku bikin ya 2015 sampai 2024 ini itu yang masih diminati banget. Dan kalau bikin selalu habis, selalu sold gitu. Itu oversize kemeja. Jadi oversize kemeja itu tuh kayak udah jargonnya TNT banget deh. Jadi kalau mereka tuh kalau udah ngelihat oversize kemeja dari Trik and Tricky gitu, itu tuh udah nggak usah diraguin lagi deh itu cuttingannya. Mereka bilang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin aku ngeluarin 12 warna oversize itu 12-12-nya seminggu itu langsung sold. Jadi kayak aku nggak pernah bosan bikin itu. Si oversize kemeja itu nggak pernah bosan. Jadi selalu bikin terus gitu. Oke. Kembali ke sahabatkompas.com, masih ditunggu pertanyaannya di akun komentar Instagram. Nanti pertanyaan menarik akan mendapatkan hadiah yang akan dipilih 3 hari ke depan dan akan ditentukan pemenangnya. Tapi harus jangan lupa follow kompas.com dan jangan di private akun Instagramnya ya. Oke, lanjut ke Mbak Hilda lagi. Mbak, 2024 menurut Mbak Hilda ada tren warna khusus nggak? Ada, jadi kayak 2024 ini tuh trennya itu warna-warna salem gitu, kayak agak-agak orange peach, kayak gitu. Itu trennya gitu. Kita juga ngeluarin kemarin. Dan itu warna yang paling dicari dan langsung sold out lagi gitu. Makanya aku selalu sih ngeliat tren warna tiap tahun kayak gitu, itu penting juga sih gitu untuk dunia fashion ya. Nah Mbak, ini kan kalau tadi dengar cerita Mbak Hilda kan koleksi-koleksi yang dikeluarkan banyak yang cepat sold out-nya gitu ya. Ada nggak sih gitu, apakah
apakah memang nggak pernah ada gitu atau ada koleksi yang wah nggak sold out nih nggak gitu. jalan gitu ya Iya. istilahnya. Nah itu tuh biasanya karena apa? Kalau kita jualan baju kan nggak bisa diprediksi ya Iya, gitu iya. loh. Jadi kayak menurut kita ini kayak modelnya biasa aja deh gitu misalnya. Tapi ternyata pas di-upload Orang habis suka. loh gitu. Jadi emang kadang-kadang nggak bisa diprediksi gitu. Kalau misalnya apa namanya yang nggak jalan gitu, itu biasanya eh, warnanya kurang gitu. Misalnya kayak Oh, warnanya terlalu terang kayak gitu loh. Warnanya terlalu gonjreng istilahnya kayak gitu ya. Jadi mereka pada nggak suka gitu. Kalau kalau pelanggan Trik and Triki lebih cenderung ke warna-warna dark ya, kayak warna kalem gitu, kayak oh, warna-warna hitam, putih, pastel pastel. itu cepat banget ininya apa keluarnya cepat banget habisnya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ari Catur. Tips agar bisa menjadi tampil beda ketika menciptakan personal branding, mengingat persaingan dengan keahlian yang sama semakin ketat nih, semakin banyak. Apa nih Mbak tips? Kalau untuk tampil beda ya itu tuh aku tuh kayak tiap seminggu sekali itu kayak selalu menciptakan gimana ini koleksi terbaru yang benar-benar diminati sama pelanggan aku gitu. Kadang-kadang juga aku suka nanya nih ke customer aku, ini apa namanya, kalian lagi mau dibikinin baju apa sih, kayak gimana modelnya, kayak gitu-gitu. Bahkan mereka juga ada tuh yang suka DM, Mbak aku lagi mau kayak begini nih gitu. Jadi aku lebih mendengarkan mereka dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau trik and trik itu juga nggak selalu melulu ikutin tren fashion sih gitu. Jadi sering kayak dari imajinasiku aja nih ngeluarin model kayak begini gitu. Jadi pas aku bikin, oh mereka suka gitu loh. Kadang-kadang emang modelnya cuman kayak clean, kayak apa ya, kayak nggak ada ornamen gitu kan. Tapi dari modelnya aja tuh mereka udah suka gitu loh. Jadi kayak lebih ini aja sih, lebih main di model dan main di warna gitu. Oh, iya, iya, iya. Supaya lebih apa bisa tampil lebih beda gitu loh. Tapi pernah keluarin koleksi pattern juga nggak sih Mbak? Pattern aku pernah, tapi kayaknya kalau pattern kayaknya trik and tricky bukan identitasnya trik and tricky banget gitu loh. Jadi tetap yang laku yang clean ya, Iya, yang iya, yang polosan. polosan gitu. Kalau pattern beberapa kali pernah gitu, tapi mereka lebih suka warna-warna polosan gitu, kayak plain aja kayak gitu sih. Mereka demennya kayak gitu. Oke. Dari @elf, bagaimana cara Mbak Hilda menghadapi hinaan atau kritikan pedas saat selama menjalankan bisnis fashion? Ada Ada nih pengalaman Mbak? ada pengalaman pernah waktu itu. Jadi kayak mereka tuh gini, waktu itu aku keluarin running jacket ya. Waktu itu terus bahannya itu kan parasut kalau lebih kecenderung kayak gitu ya kalau running jacket. Terus ada salah satu customer bilang katanya, Mbak ini bahannya kok panas ya gitu loh. Running jacket kok panas banget gitu. Terus aku gini, emang kalau running jacket itu kan lebih 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 pakainya kan bahan parasut kayak gitu kan. Jadi kayak kalau aku dikritik itu aku terima sih gitu. Tapi lebih kasih pengertian aja ke customer kayak gimana baiknya Kenapa gitu. kita bikinnya dari bahan itu? Iya kayak gitu. Terus kayak kalau terima kritikan atau apa kita terima gitu. Selagi itu membangun kenapa enggak kayak gitu sih. Oke. Dari Caramel Rain, apakah ada impian pada bisnis Mbak yang belum tercapai? Impiannya aku pengen banget ngeluarin koleksi tuh kayak khusus fotonya kayak di Jepang kayak gitu. Aku pengen banget gitu nanti suatu saat kayak koleksi Trik and Triki itu pengen keluarin khusus kayak model-model fashion di Jepang gitu dan foto juga bisa foto di Photoshootnya di sana Jepang. gitu loh. Aku pengen banget itu dan itu mudah-mudahan nanti jadi wishes aku di 2024 ini kesampaian sih. Amin. Secara inspirasinya memang banyak juga dari fashion Jepang ya. Iya, sama Korea sih kebanyakan juga. Dari DDY Toji, apakah ada tips Mbak bagaimana cara menjadikan konsumen menjadi pelanggan setia mungkin ya, pelanggan yang loyal?
biasanya kalau konsumen itu kan dia beli sekali dulu, dia coba gitu Mhm. kan. Terus abis itu mereka cari tahu, kebanyakan yang pengalaman aku sih mereka cari tahu ya ownernya siapa Siapa? ya gitu. Karena kalau mereka udah beli sekali, si konsumen itu udah beli sekali dan enak gitu loh. Mereka cenderung kayak pengen cari tahu nih ownernya siapa, karena mungkin kayak ada dia mau ngasih masukan atau bagaimana gitu kan. Itu tuh, jadi kalau dia DM aku selalu bales. Dari Instagram tuh semua DM customer aku bales. Jadi mereka merasa diperhatiin, terus nanti akhirnya jadi pelanggan tetap, jadi pelanggan loyal gitu loh. Ada sampai yang dari 2015 sampai sekarang masih beli terus Oke, berlanjut. benar-benar 10 tahun jadi Heeh. dari Triazurose, apa saja proses yang kakak lalui untuk bisa mendorong inovasi terbaru di koleksi yang dibuat? Mm-mm. Jadi gini, dalam fashion itu kita harus mengeluarkan benar-benar bukan yang itu-itu aja ya gitu. Kadang emang harus ngelihat tren fashion terbaru gitu Mhm. ya. Kayak apa dari mana? Dari bisa juga Pinterest segala macam gitu ya. Tapi kalau aku selalu menciptakan inovasi yang benar-benar misalnya eh, di brand ini misalnya, oh dia lagi bikin kayak gini kayak gitu. Coba trik and tricky. Sebenarnya gini, kayak kalau trend fashion kan kayak lagi waktu itu rok tutu ya, keluar banyak banget kan. Iya, Semua brand fashion ngeluarin ngeluarin rok 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 tutup. tutu semua gitu. Nah itu gimana masing-masing brand buat inovasi tersendiri gitu. Tetap intinya rok tutu gitu kan. Tapi oh kalau rok tutunya trik and tricky ada ininya Bedanya loh. apa nih? Gitu. Kalau rok tutunya trik and tricky ada pitanya lah atau ada apanya gitu. Jadi itu sih yang aku selalu tanamkan di trik and tricky kayak gitu. Harus harus ada ornamennya beda kayak gitu. Oke. Nah, eh, tadi bicara soal fleksibel ya, Mbak. Apakah bersikap fleksibel berarti harus selalu mengikuti tren? Lalu sebaiknya kalau menurut Mbak Hilda nih sejauh mana sih sebuah bisnis fashion atau brand fashion ini untuk mengikuti tren-tren terbaru gitu? Hmm. Kalau dunia fashion itu sebenarnya ngikutin tren itu penting juga Mbak gitu. Karena kalau kita ketinggalan zaman nanti ketinggalan dari yang lain ya kan kayak Iya. gitu kan. Kita harus benar-benar membaca nih, oh tren fashion kali ini tahun ini nih misalnya yaitu warnanya lagi yang salem gitu, warna-warna peach kayak gitu. Kita harus benar-benar ngikutin tuh, ada beberapa koleksi yang harus kita keluarin khusus warna peach misalnya kayak begitu gitu. Jadi kayak itu yang bisa ngedongkrak penjualan juga kayak Mhm. gitu. Jadi kayak oh tren fashionnya lagi ada oversize misalnya kayak gitu, atau celana cuttingannya misalnya agak balon, agak baggy kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu sih yang kayak kita kita ini di trik and tricky gitu. Selalu mengikuti tren fashion, selalu berinovasi gitu. Terus selalu menyajikan hal yang terbaru gitu. Jadi kayak nggak ketinggalan zaman, biar nggak ketinggalan zaman kayak gitu loh. Oke, tapi menyatukan antara tren dan ciri khas Trik and Tricky? Ya jadi kayak kalau tren misalnya kayak ini baru-baru ini kan kita bikin baju Melayu ya. Iya. Nah, tapi tidak tidak di luar dari identitas trik and tricky. Tetap ada kesan trik and tricky-nya kayak gitu. Jadi nggak benar-benar ketimplak kayak ngikutin benar-benar Baju Melayu. ya baju Melayunya banget gitu. Ini ada TNT-nya banget nih di sini kayak gitu. Sehingga kalau orang lihat, oh Mm-mm. masih tahu ya, oh ini Trik and Tricky nih Iya pasti gitu. benar-benar gitu. Oke, sekarang yuk kita lihat-lihat dulu koleksi dari Trik and Tricky. Semua rakyat merasakan bahagia melihat pasangan kedua mempelai, sungguh indah pengantin diraja. Nah, sudah lihat ya teman-teman bagaimana menariknya koleksi Trik and Tricky. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung intip Instagramnya Trik and Tricky atau Instagramnya Mbak Hilda. Oke, Mbak Hilda, boleh dijelasin nih mungkin dari Mbak Hilda, apa saja sih yang
menjadi apa ya, semangat untuk terus melahirkan produk-produk baru gitu? Kalau aku sendiri itu harus benar-benar menampilkan sesuatu yang terbaru untuk pelanggan aku kayak gitu. Terus kayak yang jadiin aku semangat ini sih dari customer aku sendiri sih. Jadi kayak itu yang buat aku semangat. Jadi mereka tuh antusiasnya dari dulu sampai sekarang tuh kayak nggak pernah berkurang gitu loh. Jadi dari situ aku kayak selalu mengeluarkan maunya mereka dan fashionnya supaya lebih bagus gitu loh untuk kedepannya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Instagram Vivi Wangi. Untuk saat ini apakah Trick and Tricky sudah bekerja sama dengan produsen fashion lain dalam menyajikan koleksi fashion terbarunya? Kalau untuk kerjasama mungkin kayak collab gitu kali ya. Kalau kita belum pernah sih collab gitu. Cuman waktu itu sempat Trick and Tricky itu ada di beberapa department store gitu. Oh, oke. Tapi pas corona itu waktu itu kita punya ada 7 toko di mall gitu. Tapi pas setelah corona udah nggak jualan lagi di sana. Jadi khusus sekarang aku fokusinnya untuk di sosmed aja jualannya. Oke. Dan marketplace ya, dan marketplace itu banyak banget. Kalau tadi kan Mbak Hilda lebih banyak menyebut soal media sosial ya, seperti Instagram dan TikTok. Kalau untuk Trick and Tricky, apakah memanfaatkan live shopping juga seperti banyak bisnis-bisnis lainnya, gimana Mbak? Iya benar. Itu live shopping itu aku baru 1 tahun yang lalu ya gitu. Karena itu emang kita dituntut harus benar-benar kreatif dan inovatif ya. Jadi kayak live itu 1 tahun lalu aku punya sekarang ada live Instagram dan TikTok gitu. Kadang di e-commerce juga aku juga suka live gitu. Jadi dari segala macam sosial media aku live dan itu ada jam-jamnya kayak gitu. Jadi kita atur hari itu kayak misalnya Instagram pagi gitu atau nanti TikTok jam sorenya kayak gitu sih. Itu untuk ningkatin penjualan benar-benar jitu banget. Efektif ya? Efektif banget itu. Kayak terbukti. Iya benar. Live itu terbukti banget bisa ngabisin stok di gudang gitu loh. Oke. Itu setiap hari kah? Setiap hari. Jadi setiap hari di media sosial dan e-commerce juga? Iya, Senin sampai Sabtu. Gitu, jadi tiap hari. Dan kalau live biasanya ada potongan harga juga ya? Iya benar. Jadi kalau live itu, jadi live itu dia bisa dapat ini sale gitu loh. Jadi kayak khusus yang nonton live nih gitu, harganya bisa diskon kayak gitu. Jadi makin banyak yang nonton live-nya kayak gitu sih. Dari Tom Setiawan, bagaimana tips dan trik supaya bisnis fashion bisa bertahan? Kalau tips sama triknya, ini sebenarnya ini juga ya. Untuk bertahannya ini, aku lebih kayak itu, menyajikan sesuatu yang benar-benar selalu fresh kayak gitu. Kayak benar-benar meskipun kayak seminggu itu cuma 1-2 model atau bahkan 5 model gitu. Yang penting kita koleksinya harus selalu terbaru kayak gitu. Jadi mereka merasa matanya tuh kayak dimanjakan nih. Kayak wah Trick and Tricky nih ngeluarinnya seminggu sekali nih kayak gitu. Jadi kayak daya beli pelanggan itu ini banget sih, ngaruh banget kayak gitu sih. Tapi Mbak, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang kayak ini kalau lagi momen ini yang beli nggak terlalu banyak deh gitu? Ada. Ada ya? Ada sih, tapi ya itu kita siasatinya dengan ngeluarinnya jangan terlalu banyak juga koleksinya kayak gitu. Jadi kayak yang tadinya misalnya biasanya ada berapa model, paling kayak cuman kita batasin gitu, karena nggak lagi seasonnya lagi nggak tinggi nih kayak gitu. Biasanya itu kapan? Apakah biasanya setelah Lebaran gitu? Biasanya setelah Lebaran, 3 bulan setelah Lebaran itu tantangan banget bagi aku ya. Kayak 3 bulan setelah Lebaran orang tuh cenderung udah nggak mau belanja lagi karena kan udah ngabisin uangnya pas lagi di Lebaran ya. Kadang kan mereka juga mudik, beli baju kayak gitu dan lain-lainnya gitu. Nah terus tadi strateginya adalah tidak terlalu banyak mengeluarkan koleksi baru ya? Kayak gitu sih. Dari Astrid Ciput, untuk bahan dasar pembuatan fashionnya biasanya diambil dari luar negeri atau dalam negeri nih Mbak?
Kalau untuk bahan aku biasanya dari dua-duanya sih. Oh, Dari oke. ada luar negeri Luar atau negeri dalam dan negeri gitu. Tergantung kalau misalnya aku lagi pengen ngeluarin koleksi-koleksi yang kayak bahannya satin atau Mhm. apa namanya pattern tapi yang agak-agak silk gitu-gitu itu kan kadang-kadang kita bisa dapetinnya di luar negeri, di Indonesia nggak ada kayak gitu. Oh, Jadi kalau misalnya kayak cuman katun-katun biasa untuk kemeja biasanya aku ngambil dari Indonesia aja kayak gitu. oke. Nah, kalau untuk penjualan sendiri udah sampai ke luar negeri belum, Mbak? Udah, jadi kita juga tiap hari ada tuh yang order dari Singapura, Hmm. dari Malaysia juga ada gitu. Waktu itu paling jauh dari Amerika pernah waktu itu. Oh, wow. Australia juga pernah. Oh. Jadi kayak ini sih ada Dan juga itu yang mereka dari taunya dari Instagram? Instagram. Oh, Jadi oke. biasanya kalau kayak gitu dia ordernya kita alihin ke WhatsApp gitu. Oh. Nah, trik and tricky open reseller nggak nih, Mbak? Ada reseller kita itu ada banyak ya. Tadinya sih banyak gitu kan. Tapi sekarang jadi cuma 2 reseller trik ada di Makassar sama di Bontang gitu loh. Oh, Karena daya beli mereka tuh di sana bener-bener tinggi. tinggi banget, banyak banget yang suka sama trik and tricky gitu. Jadi ada 2 reseller di sana. Nah, kalau untuk apa namanya, kayak misalnya tadi nih, permintaan di Makassar dan Bontang tinggi gitu. Ada nggak kayak mungkin Mbak Hilda main ke sana untuk ketemu langsung Ketemu sama sama iya customer-customer sama gitu? pernah waktu itu Oh ya? aku pernah ke Makassar waktu itu kan karena waktu itu permintaan juga ya Nah, dari si reseller Makassar, Mbak ayo dong main ke Makassar nih gitu kan apa namanya banyak banget orang suka sama koleksi Trick and Tricky gitu. Jadi ya udah apa namanya untuk menjalin hubungan baik ya biasanya sama reseller gitu kan, biasanya kalau kayak gitu tuh kan makin banyak nanti reseller yang lain masuk ya untuk Trick and Tricky iya. gitu kan. Jadi biasanya aku ke sana gitu kayak untuk apa namanya sekedar ketemu sama ownernya juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk sekarang apakah masih dibuka nih kesempatan untuk reseller atau eh, cukup 2 daerah itu aja, Mbak, gimana? Sebenarnya masih dibuka sih, jadi kayak Jadi yang ingin jadi reseller terbuka. bisa. Oh, oke. Jadi kayak Boleh dicoba, teman-teman. kemarin tuh juga ada dari Padang gitu. Waktu itu Ah, kita punya reseller dari Singapura, cuman orangnya sekarang udah pindah ke Jakarta gitu. Jadi udah nggak jadi reseller Singapura lagi. Tapi kalau untuk mau jadi reseller, mhm, kita selalu ini kok apa namanya open untuk open. reseller gitu. Apa syaratnya tuh, Mbak, biasa? Ada syarat tertentu nggak untuk jadi reseller? Sebenarnya nggak ada syarat tertentu sih, tapi minimal dia kayak kita ada minimal order kayak gitu, Oh, I misalnya see. sampai berapa gitu. Jadi ada ininya. Oke, nah selain memanfaatkan media sosial, Trick and Tricky memanfaatkan penjualan offline juga nggak? Kalau offline kita waktu itu pernah ada toko, ada Mhm. store gitu kan. 2 tahun lalu kita ada store gitu. Tapi kalau sekarang, jadi kantor kita itu kan di situ banyak ini juga ya. Jadi ada display-display baju. Di Jadi kantor. di kantor. Jadi kita tuh kayak ada untuk gini, misalnya ada ibu-ibu nih satu geng Aha. mau dong belanja di kantor Trick and Tricky gitu. Kebetulan kantor Trick and Tricky itu kayak kata orang sih estetik ya. Jadi mereka pada seneng mau main ke sana gitu. Jadi mereka bisa apa namanya booking dulu lewat admin kita, terus bisa belanja di sana. Kayak istilahnya kayak belanja private lah gitu. Nah, Oh. jadi bisa langsung ke kantor lihat-lihat semuanya baju belanja di situ. Oh, jadi untuk di kantornya sendiri itu koleksi baju semua terdisplay di Iya, sana. iya. Jadi Oh. kita tuh ada disiapin di lantai 2 di kantor. Itu kalau orang mau belanja pasti kita siapin semuanya di situ. Gitu. Oh, Jadi oke. jadi ada tuh kemarin satu geng ibu-ibu sekolah datang dia mau belanja gitu. Jadilah kayak gitu. Jadi kan suka jadi mulut ke mulut tuh. Di kantor TNT bisa ini loh Belanja belanja. langsung. Offline-nya paling gitu sih ke kantor mereka. Gitu. Tapi kalau lebih cuan tetap lebih cuan dari online ya. Kalau lebih cuan ya online lah. Online tuh ini banget nih pokoknya jitu banget. Cara pemasaran paling jitu menurut aku online ya. Oke. Gitu. Nah, kalau kayak tadi mau datang ke kantor itu perlu perjanjiannya berapa hari sebelumnya, Mbak? Biasanya kayak 2 hari sebelumnya gitu. Karena biasanya kita juga settingnya tuh harus ini benar-benar rapi gitu loh. Jadi kayak bisa dilihat dari mereka enak gitu kan milih-milihnya. Kebanyakan kan yang Oh.
pada mau lihat koleksi terbaru, koleksi yang lama juga mereka mau lihat kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mbak, Trick and Tricky kan sudah berjalan 1 dekade ya, 10 tahun. Apa tipsnya Mbak Hilda berhasil mempertahankan bisnis fashion sampai selama ini? Sebenarnya 10 tahun itu waktu yang benar-benar, maksudnya nggak cepat juga, udah lama juga ya gitu ya, masih eksis istilahnya kayak gitu. Dan customer aku masih selalu excited untuk menanti koleksi terbaru kayak gitu. Aku selalu intinya 3 ini Mbak, aku fokus dalam berbisnis gitu. Terus aku selalu menciptakan sesuatu yang baru untuk mereka gitu loh. Terus selalu berusaha juga supaya mereka tuh nggak lari kemana-mana kayak gitu loh. Iya. Gimana caranya supaya mereka tetap sama kita gitu? Gitu, jadi itulah. Oke. Bulan puasa jangan tidur aja seharian ya. Selain banyakin ibadah, kamu juga bisa tetap produktif dengan nambah wawasan seputar puasa, mudik, atau nyari hiburan dan berdonasi. Di jernih berbagi kompas.com. Kamu juga berkesempatan jernih bersilaturahmi, mudik gratis dari Jakarta menuju Surabaya naik kereta. Caranya gampang banget, cukup login di kompas.com/Ramadan, terus cobain dapat fiturnya, tonton, dan baca kontennya untuk dapatkan poin. Langsung saja kunjungi www.kompas.com/Ramadan. Akan ada kultum hukumnya bergosip. Saksikan sesaat lagi saat puasa. Oh, maaf, akan ada kultum hukumnya bergosip saat puasa. Ya, demikian obrolan seru kita sore ini bersama Mbak Hilda. Nah, closing statement terakhir dari Mbak Hilda mungkin tips membangun bisnis fashion untuk pelaku usaha pemula apa sih Mbak? Kalau tips dari aku intinya kita kalau berbagai membangun fashion bisnis ya, bukan hanya di dunia fashion aja, tapi di dunia yang lain bisnis yang lain ya. Kita harus benar-benar fokus apa yang mau kita buat dalam bisnis tersebut gitu. Habis fokus harus benar-benar banyak inovasi supaya banyak pembeli berdatangan. Habis itu jangan mudah menyerah dalam berbisnis karena nanti hasilnya kita akan lihat beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan bisa sukses nantinya. Jatuh bangun lagi. Benar gitu sih. Iya, sahabat kompas.com, demikian obrolan sore kita bersama Mbak Hilda. Jangan lupa saksikan terus tips-tips bisnis UMKM yang menarik di Brownies edisi selanjutnya. Selamat sore, saya Tari undur diri. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini, semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.